Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang bank syariah yang merupakan mata kuliah dari bank lembaga keuangan lainnya. Yang akan kami bahas di sini adalah tentang pengertian bank syariah, kanun lembaga keuangan syariah yang dijalankan di Provinsi Aceh, dan analisis SWOT bank syariah yang beranggotakan Dea Mauliza, Santi Sri Ananda, Hikmatul Fadila, Sri Dayani, dan Yusnita Dewi. Selamat menikmati. Pengertian bank syariah. Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak-pihak bank oleh pihak lain, atau ijarah wa iktina. Apa itu Kanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh? Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dasar apa yang melandasi terbitnya Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah? Kanun ini merupakan tindak lanjut Kanun Aceh nomor 8 tahun 2018 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kapan Kanun Lembaga Keuangan Syariah mulai berlaku? Kanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini. Paling lama 3 tahun sejak kanun ini diundangkan. Kanun Lembaga Keuangan Syariah ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh. Lembaga keuangan syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Cara mensikapi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini, implementasi kanun ini berbatas waktu 3 tahun sejak diundangkan, maka setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syariah. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Perbankan syariah memiliki karakteristik yang menjadi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menjadi kekuatan untuk mampu menggerakkan perbankan syariah di Indonesia dalam rangka memperluas market share perbankan syariah. 1. Kesesuaian dalam prinsip syariah. Kelahiran bank syariah memberikan pemecahan masalah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang religius untuk menghindari riba berupa bunga bank. Dengan kehadiran bank syariah telah menghilangkan kekhawatiran masyarakat dengan kondisi kedaruratan.
di mana umat muslim menabung di bank konvensional. 2. Sistem adil dan menenteramkan. Sistem perbankan syariah lebih adil, baik dari segi penabung maupun peminjam, karena nasabah tidak perlu takut seperti pada krisis 1997, di mana banyak pengusaha yang bangkrut karena tidak bisa membayar bunga kredit bank yang tidak peduli keadaan perusahaan peminjam. Bank syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada sektor real dan bagi hasil, di mana apabila bagi hasil yang diberikan oleh peminjam besar pula bagi hasil yang diberikan, sehingga sistem ini lebih adil dan menenteramkan penabung. Sistem bagi hasil juga memperhatikan kondisi perusahaan, di mana jika pendapatan usaha meningkat, hasil yang diberikan pun meningkat. Kendala dalam mengembangkan bank syariah karena tidak memiliki hukum yang mengatur perbankan syariah secara khusus. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum melaksanakan kegiatannya. Muncullah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang tahan terhadap krisis ekonomi, sehingga sistem perbankan syariah diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Weakness atau kelemahan. Pertama, jaringan kantor dan ATM yang masih rendah dan belum merata. 2. Loyalitas nasabah. 3. Minimnya dana pemasaran dan promosi. 4. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 5. Keterbatasan teknologi dan produk. Opportunity atau peluang. 1. Perluasan market share perbankan syariah. 2. Aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam. 3. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi. 4. Peluang pasar yang cukup luas. Threats atau tantangan. 1. Meningkatkan kemurnian bank syariah sesuai syariat Islam. 2. Potensi pemilikan bank syariah oleh asing. 3. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata. 4. Permodalan yang belum kuat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.